Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' al-intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah hari ini akan kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Awamil al-Jurjani. Kita sudah sampai di bab yang ke-6 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila an qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fid darain amin. Wa na'usadisu hurufun تجزم الفعل المضارع وهي 5 أحرف إن ولام ولما ولام الأمر ولا في النهي. Hari ini insyaAllah akan kita pelajari bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ada beberapa huruf yang tugasnya itu tajzimul fi'lal mudhari'a, menjazamkan fi'il mudhari'. Wahia 5 harufin, dan huruf tersebut jumlahnya ada 5 huruf. In, lam, lamma, lam pada amar atau lam amar, dan lam pada nahi atau la nahi ya. Jadi hari ini pelajaran An-Naw'us Sadis, bab yang ke-6 ya. Ini bab yang ke-6. Kalau di kitab-kitab yang lain disebut dengan pembahasan jawazim. Kalau kemarin nawasib, hari ini jawazim. Apa makna jawazim? Yaitu amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Ini kita berada di pembahagian yang pertama. Jawazim nanti ada pembahagiannya juga. Besok insyaallah masih dalam pembahasan jawazim. Hari ini jawazim di kategori yang pertama. Baik, langsung saja kita lihat huruf-hurufnya. Ada 5 ya, ada 5 sebagaimana terdapat di kitab ini. Yang pertama in. Nah, in di sini kalau di kitab yang lain tidak termasuk dalam kategori jawazim yang pertama ini. In ini termasuk dalam pembahasan yang kedua nanti, jawazim yang kedua. Karena jawazim di sini nanti ada yang menjazamkan 1 fi'il mudhari, ada yang menjazamkan 2 fi'il. Hari ini kita akan mempelajari jawazim yang menjazamkan 1 fi'il mudhari. Namun Al-Musannif di sini memasukkan in juga termasuk dalam pembahasan hari ini. Tapi in ini berbeda dengan yang lain nanti. Makanya kita kasih tanda di sini titik batas. In di sini berbeda. Baik. In di sini dia menjazamkan 2 fi'il mudhari, ya, 2 fi'il mudhari. Contohnya in tadhhab ilal masjidi adhhab ma'ak. Baik. In tadhhab ya, jazam, ilal masjidi adhab, ini juga jazam. Cara mengartikannya, jika engkau pergi ke masjid, maka, ini jawabnya, maka saya juga akan pergi bersamamu. Jadi nanti i'rabnya di sini, kalau in di sini kan tadi kita bilang ada 2 fi'il yang dia jazamkan. Yang dijazam itu ada 2 fi'il. Maka fi'il yang pertama dikatakan fi'il syarti. Kalau di kitab-kitab dikatakan fi'il syarti, fi'il syarat. Nah, i'rabnya nanti in harfu syartiyah yang menjazamkan 2 fi'il mudhari, tadhhab fi'il mudhari majzum dengan in, majzum dengan in, alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Tadhhabu fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir dalam, takdirnya anta, wujubannya, dan ini merupakan fi'il syarat. Nah, fi'il syarat. Ilal masjidi khalas ada jar majrur. Kemudian adhab fi'il mudhari majzum dengan in juga. Majzum dengan in juga. Alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Dhamir dalam yang menjadi fa'il takdirnya ana. Ini dikatakan nanti fi'il jawab syart.
Ini fi'il jawab syarat. Ini sudah ada syarat dan jawabnya ini. Makanya kita artikan tadi maka maka saya juga berjalan bersamamu. Maka ini bahasa Indonesia ya menjawab syarat. Jawab syarat ya. Maka khalas ada zarf madruf. Ini contohnya. Ada sedikit tambahan di sini. In tadhhab di sini berfaedah mustaqbal ya. Artinya kalau kamu akan pergi. Kalau kamu akan pergi ke masjid, saya juga akan ikut bersamamu. Jadi ini berfaedah mustaqbal. Baik. Ya. Nanti in di sini enggak mesti masuk ke fi'il mudhari, enggak mesti. Ada kalanya nanti masuk ke fi'il madhi. Tapi kalau masuk fi'il madhi nanti i'rabnya majzum atau jazam fi mahal. Fi mahal. Contohnya in raja'tum ilal baiti raja'tu ma'ak. Ini coba kita perhatikan sesudah in fi'il madhi kan? Ini nanti i'rabnya tetap dia jazam tapi pada mahal. Nanti cara i'rabnya raja'tum fi'il madhi sudah majzum dengan in. Majzum dengan in alamat jazam sukun pada mahal. Sukun pada mahal karena ini fi'il madhi. Yang dasarnya dia menjazakan fi'il mudhari tapi sekarang terdapat fi'il madhi. Gimana i'rabnya? Dijelaskan di kitab Tashilun Nailil Amani. Ini i'rabnya pada mahal. Majzum pada mahal, jazam pada mahal. Ya, fi mahal. Fi mahal jazm. Fi mahal jazam dengan in. Fi'il yang kedua raja'tu ini juga jazamnya pada mahal. Ya, jazam fi mahal. Ini sedikit tambahan ya. Jadi nanti kalau memang antum mendapatkan in nanti fi'il madhi tetap i'rabnya seperti biasa, cuma yang jadi perbedaannya jazam pada mahal. Kemudian huruf yang kedua ini sudah berbeda ya. Kalau tadi menjazamkan dua fi'il mudhari, ini dari yang kedua sampai seterusnya nanti cuma menjazamkan satu fi'il mudhari, cuma menjazamkan satu fi'il mudhari. Contohnya lam yahdur ustadzuna al-yawm. Cara mengartikannya ada dua nanti di sini ya. Ada dua cara mengartikan lam. Ada kala bermakna belum, ada kala bermakna tidak. Tapi kebanyakan mana belum. Cuma nanti juga sesuai siyakul kalam, sesuai penggunaan kalimat. Kalau di sini lebih cocoknya belum. Belum hadir guru kita hari ini. Ketika kita terjemahkan, ustadz kita atau guru kita hari ini belum datang gitu. Ya. Ini cara i'rabnya. Lam ini dikatakan tiga macam dia. Lam huruf nafi karena bermakna nafi. Kemudian dia juga jazam, menjazamkan fi'il sesudahnya kan. Lam yahdur. Kemudian juga dia lam huruf qalb. Mana qalb ini membalikkan. Apanya yang dibalik? Membalikkan zaman fi'il sesudahnya menjadi zaman madhi. Makanya cocok kita artikan belum. Kan zaman madhi. Belum artinya. Belum hadir guru kita pada hari ini. Pada hari ini guru kita belum hadir. Nah, cara mengartikannya belum ya. Belum. Cara i'rabnya nanti yahdur di sini seperti yang tadi. Yahdur fi'il mudhari majzum dengan lam alamat jazam sukun yang pada akhirnya. Fa'ilnya ini ustadzuna seperti biasa ya. Yang perlu kita ketahui di sini cuma satu fi'il. Tidak ada jawabnya. Cuma satu fi'il udah. Ini kan maknanya belum. Ada kalanya nanti bermakna tidak. Seperti di firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Jangan kita artikan belum. Kalau kita artikan belum, seolah-olah nanti kan Allah akan melahirkan. Nauzubillah kan? Jadi Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak, lebih cocok tidak. Karena kalau kita bilang belum nanti yatawaham sami gitu. Nanti bingung. Ini dikatakan belum. Apakah nanti akan terjadi? Nah, jadi lebih baik tidak saja ya. Jadi lebih baik kita artikan tidak. Maka kita bilang tadi bihasabi siyakil kalam, tergantung penggunaan kalimatnya. Kemudian yang ketiga lama. Lama ini sama dengan lam. Kalau dijelaskan di kitab-kitab lain sama dengan lam, cuma ada penambahan ma dan ditasydid gitu.
ada penambahan ma, tasdid. Pemakaiannya sama, maknanya sekilas juga sama. Contohnya lama afham ilmal balaghah, misalkan lama afham ilmal balaghah, saya belum paham ilmu balaghah. Sama seperti yang sudah kita jelaskan di lam, sama di sini. Tidak ada fi'il syarat dan fi'il sesudahnya majzum, fi'il mudhari majzum berfaedah qalab juga. Dia huruf nafi, huruf jazam dan huruf qalab. Artinya lam afham daras. Jadi fil madhi saya belum paham ilmu balaghah, mungkin kedepannya akan paham gitu. Saya belum memahami ilmu balaghah. Gitu. Jadi pemakaian lama di sini sama seperti lam ya. Mungkin nanti ada perbedaan, ada penambahan, insyaallah akan kita bahas di pertemuan kali yang lain atau di kitab-kitab yang lain insyaallah ya. Yang kelima, huruf yang kelima lamul amr. Lamul amr di sini maksudnya apa? Lam yang bermakna amar, perintah. Langsung kita lihat contoh supaya lebih jelas. Contoh di dalam ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Ya, bisa kita lihat di surat At-Talaq ya, ayat 7. Ini cara mengartikannya gimana? Hendaklah. Dan harakannya kasrah. Lam di sini harakannya kasrah. Oh, bukan lagi li. Harakannya kasrah. Makanya ini lam ini berbicara huruf. Seperti yang sudah kita jelaskan ya. Ini lam berbicara huruf dan harakannya kasrah. Liyunfiq. Bukan lam huruf jar, tapi lam amar namanya. Cara mengartikannya, hendaklah diberinfak oleh yang mempunyai keluasan harta daripada hartanya. Itu sekilas artinya. Tapi lebih jelas bisa kita lihat di Al-Quran ya. Di Al-Quran. Ya, fokus kita liyunfiq ya. Ini lam amar, tugasnya menjazmkan fi'il mudhari ya. Tugasnya menjazmkan fi'il mudhari. Yunfiq fi'il mudhari majzum dengan lam amar, alamat jazam sukun yang zahir pada akhirnya. Kemudian ini itu fa'il seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Jadi di sini tidak ada jawab syarat, enggak ada. Tidak ada. Ini cuma menjazmkan satu fi'il mudhari. Ada tambahan juga, tidak selamanya lam amar berharakat kasrah. Tidak selamanya lam amar berharakat kasrah. Ada nanti di sebahagian tempat sukun dengan syarat terdahulu summa fa dan waw. Itu kalau terdahulu 3 huruf salah satu huruf ini dia berharakat sukun nanti. Seperti contohnya di Al-Qur'an juga summal yaqta. Ya, summal yaqta. Ini masih di ayat yang sama ya. Masih di ayat yang sama, summal yaqta falyanzur. Jadi ini summa. Kemudian ada lam yaqta. Lam di sini nanti i'rabnya lam amar walaupun dia sukun. Makanya kita bilang tadi tidak selamanya dia berharakat kasrah. Ada sukunnya ketika dia didahului oleh huruf summa atau fa di sini falyanzur sama juga. Ini bisa kita lihat di surat Al-Hajj ya, ayat 15. Kemudian di surat yang sama di ayat 29 wal yufu nuzurahum. Pembahasan kita cuma di sini. Wal yufu. Waw di sini hasal ma qablahu nanti sesuai pembahasan di belakang. Lam di sini lam amr. Lam amr ya. Kalau kita perhatikan sesudahnya semuanya majzum kan? Fi'il sesudahnya yaqta, yanzur, yufu ini juga majzum. Majzum dengan hasfun nun karena dia merupakan fi'il yang 5 ya. Fi'il yang 5 atau amsilah khamsah gitu. Dasarnya yufuna, tapi karena kemasukan lam amar yufu nunnya dibuang. Ini ya tambahannya di sini. Jadi tidak selamanya dia berharakat kasrah. Juga terdapat di dalam hadis may yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Coba kita perhatikan falyaqul khairan aw liyasmut. Cara mengartikannya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, maka hendaklah dia bertutur kata dengan yang baik, atau hendaknya dia diam, atau hendaklah dia berdiam gitu. Hendaklah. Ini cara mengartikan lam amar ya. Yang terakhir, lam fin nahyi. Lam yang pemakaiannya fin nahyi, fi'il nahyi. Fi'il nahyi ya. Contohnya apa? La takhaf wa la tahzan. La takhaf wa la tahzan. Cara mengartikannya,
jangan engkau khawatir atau jangan engkau takut dan jangan engkau gundah, gelisah. Jangan artinya. La di sini bermakna jangan karena larangan, kan nahi larangan. Sebalik amar tadi perintah hendaklah. Ini larangan. La takhaf. Janganlah khawatir, janganlah gundah, janganlah takut. Wala tahzan, janganlah gelisah. Atau la tajlis 'alal qabri ya. Jangan engkau duduk di atas kubur. Jangan engkau duduk. Ini larangan ini, berbicara larangan. Jangan. La tatakallam inda dars. Jangan engkau bicara kalau lagi belajar. Dan masih banyak contoh-contoh yang bisa kita masukkan ke dalam pembahasan lam nahi ya. Sedikit ada tambahan, lam amr sama lam nahi. Tadi kan kita bilang ini termasuk dalam kata-kata perintah. Sedangkan ini dalam pembahasan larangan. Ada kala nanti dua-dua ini termasuk dalam kategori doa. Doa. Misalkan di sini misalkan liyarham ya. Liyarhamna rabbuna. Hendaklah Allah merahmati kita. Hendaklah Allah merahmati kita semua gitu. Ini doa, bukan kita tidak memerintahkan Allah. Ini doa. Sebagaimana sudah kita pelajari di kitab-kitab yang lain ya. Doa ini daripada yang bawah kepada yang atas, daripada bawahan kepada atasan. Kita makhluk berdoa kepada Allah, bukan menyuruh Allah ya. Ini juga di doa gini juga. Jadi misalkan contoh la tu'akhidna ya Rabbana. Ya Allah jangan engkau siksa kami. Ini bermakna doa bukan larangan. Karena enggak mungkin kita melarang Allah Ta'ala. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita tidak disiksa. Nah, ini juga ini cuma tambahan ya. InsyaAllah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa ala al-musyarakah fi hadhihi al-halaqah at-tasi'ah.